Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum, kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Citara Auliana dengan 2302159 kelas 1B Prodi Administrasi Publik mata kuliah Azas Manajemen. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Risna Dewi SOS MSP selaku dosen pengampu MK Azas Manajemen. Pada video usaha kali ini, judul materinya adalah wewenang dan kekuasaan. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu pengertian, sumber, jenis-jenis, unsur, saluran, dan penempatan wewenang dan kekuasaan. Nah, materi saya yang pertama yaitu pengertian wewenang dan kekuasaan. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap ataupun tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Kekuasaan adalah kemampuan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang digunakan untuk memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. Selanjutnya adalah sumber wewenang dan kekuasaan. Sumber wewenang terbagi menjadi 3, yaitu atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yakni oleh Undang-Undang 1945 ataupun undang-undang kepada suatu lembaga negara ataupun pemerintah. Yang kedua yaitu ada delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari situ, situasi delegasi dipastikan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu mandat, yakni ketika organ pemerintah telah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas memberi nama mandat tersebut. Kekuasaan juga meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu kedudukan. Sumber kekuasaan pertama ini bisa berupa jabatan saat ini, misalnya seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa memastikan ataupun bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi dalam suatu agama akan bisa dianggap membimbing para umatnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis wewenang dan kekuasaan, yaitu ada wewenang karismatik, yakni jenis wewenang yang menunjuk kepada seseorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu dan mampu membuatnya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin jenis ini bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat saja, tetapi juga memiliki kekuatan karisma secara superior, terutama dalam memimpin orang-orang di bawahnya. Kekuatan yang dimiliki oleh wewenang jenis ini berasal dari kepercayaan masing-masing dan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan dari pengikutnya. Yang kedua yaitu wewenang regulasional, yakni jenis wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang sudah didefinisikan secara jelas. Kepatuhan dari wewenang jenis ini justru bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpinnya, melainkan pada legitimasi dan kompetensi hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Biasanya wewenang regulasional ini masih diterapkan dalam masyarakat kontemporer, yakni jenis masyarakat yang masih terperangkap antara logika totalitarian dan logika sosial diferensiasi. Hal tersebut karena adanya kompleksitas dari masalah-masalah sehingga memerlukan adanya suatu birokrasi guna mewujudkan keteraturan dan sistematis dalam masyarakatnya. Dua yaitu wewenang regulasional, yakni jenis wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang sudah didefinisikan secara jelas. Kepatuhan dari wewenang jenis ini justru bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpinnya, melainkan pada legitimasi dan kompetensi hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Biasanya wewenang regulasional ini masih diterapkan dalam masyarakat kontemporer, yakni jenis masyarakat yang masih terperangkap antara logika totalitarian dan logika sosial diferensial. Yang terakhir yaitu wewenang tradisional, yakni jenis wewenang yang mengindikasikan keberadaan dari kepribadian pemimpin yang dominan. Wewenang ini biasanya dikeluarkan oleh pemimpin yang bergantung pada adanya tradisi. Kekuasaan pun memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif, merupakan kekuasaan yang bertugas menetapkan dan mengubah undang-undang dasar. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan praktik pemerintahan negara. Ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima yaitu eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan dalam menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya ada unsur wewenang, yaitu wewenang itu ditanamkan dalam posisi seseorang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya yang khusus. Yang kedua, wewenang diterima oleh bawahannya. Wewenang juga digunakan secara vertikal dari atas ke bawah. Lalu ada saluran kekuasaan. Yang pertama yaitu saluran militer. Tujuannya adalah menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat sehingga mereka tunduk pada kemauan penguasa. Yang kedua yaitu saluran ekonomi. Pengusaha berusaha menguasai segala jenis jaringan ekonomi sehingga penguasa dapat menyalurkan perintah-perintahnya melalui berbagai peraturan perekonomian, baik masalah modal, buruh, ekspor, impor, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu saluran politik. Penguasa sengaja membuat berbagai peraturan yang harus ditaati masyarakat agar berbagai perintahnya berjalan dengan lancar. Keempat yaitu saluran tradisi. Penguasa mempelajari dan memanfaatkan tradisi yang berlaku dalam masyarakat guna kelancaran pemerintahan. Yang kelima yaitu saluran ideologi. Penguasa mengemukakan serangkaian ajaran dan doktrin sehingga menjadi ideologi bangsa sekaligus menjadi dasar pembenaran segala sikap dan tindaknya sebagai penguasa. Dan yang terakhir yaitu saluran yang berupa pers, kebudayaan, dan lainnya. Nah, materi yang terakhir yaitu penempatan wewenang dan kekuasaan, yaitu pertama bisa di hierarki organisasi. Organisasi biasanya memiliki struktur hierarkis dengan tingkat manajemen yang berbeda, mulai dari manajemen puncak hingga tingkat operasional. Penempatan wewenang ini menciptakan tingkat kewenangan yang berbeda di setiap tingkat hierarki. Yang kedua yaitu pemilihan pemimpin. Pemimpin atau manajer yang memiliki wewenang lebih tinggi biasanya dipilih berdasarkan pengalaman, kualifikasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga yaitu delegasi, ataupun pemimpin dan manajer tingkat atas dapat mendistribusikan tanggung jawab dan keputusan kepada manajer tingkat lebih rendah ataupun anggota tim. Yang keempat yaitu spesialisasi. Beberapa tugas ataupun fungsi mungkin memerlukan spesialisasi khusus. Penempatan wewenang ini dapat menciptakan posisi spesialis dalam organisasi. Yang kelima yaitu ada konsultasi dan kolaborasi. Dalam situasi yang kompleks, keputusan mungkin melibatkan konsultasi ataupun kolaborasi antara berbagai tingkat manajemen ataupun departemen. Nah, yang keenam yaitu perubahan organisasi. Penempatan wewenang kekuasaan dapat berubah seiring berjalannya dengan waktu, pertumbuhan ataupun perubahan organisasi. Adapun kesimpulan dari materi saya adalah kekuasaan dan wewenang itu merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam organisasi kepemimpinan. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap ataupun tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktivitas ataupun tingkah laku perorangan dan grup. Kekuasaan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang digunakan untuk memengaruhi orang lain melalui cara berpikir dan perilaku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa. Dan penjelasan materi dari saya, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.